Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube-nya orang ganteng. Kali ini kita melanjutkan lagi soal TPS bagian yang keempat. Kemarin kan kita sudah membahas bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini ada bagian yang keempat yang bakal kita bahas. Nah, untuk TPS yang keempat ini kita bahas tentang tes analogi kata. Tes ini juga disebut dengan tes padanan kata yang merupakan bagian dari tes verbal. Tes ini mempunyai tujuan untuk menguji logika peserta ujian dalam mencari hubungan antara suatu pasangan kata. Nah, hubungan katanya itu bisa berupa fungsi, bagian, sebab akibat, sinonim, antonim, dan masih banyak yang lain-lainnya. Oke. Nah, di sini dalam analogi kata ini, karena ini tidak membutuhkan rumus atau hafalan, hanya menggunakan logika saja. Nah, trik mengerjakannya yaitu jangan berpikir terlalu rumit. Jadi jangan berpikir terlalu jauh ya. Pikirkan, fokuskan pada katanya. Mulai dari hubungan yang sederhana saja. Oke. Kita langsung ke soal nomor 1. Di sini ada kompor api sama dengan titik. Ada A, palung buah, B, pohon buah, C, kipas angin, D, jalan macet, E, lemari es. Oke, sampai sini sudah ada yang ketemu. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita bahas. Oke. Di sini kita bahas jawabannya adalah yang C. Kenapa jawaban yang C? Kompor memerlukan api untuk dapat berfungsi dan kipas membutuhkan angin supaya dapat berfungsi. Nah, sedikit penjelasan dari saya. Di sini itu kompor itu akan mengeluarkan api, ya, digunakan untuk mengeluarkan api. Nah, terus kipas digunakan untuk mengeluarkan angin, ya. Jadi di sini hubungannya itu hubungan antara kipas dan kompor itu kipas dan angin, terus kompor dan api itu seperti itu. Jadi kompor itu mengeluarkan api. Nah, kipas itu mengeluarkan angin. Sementara di sini palung itu adalah buah. Nah, terus pohon memiliki buah. Nah, di sini jalan tersebut macet. Nah, lemari menghasilkan es. Nah, seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang tepat itu yang C, kipas angin. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Di sini ada telur butir sama dengan titik. Yang A, buku lembar, B, air meter, C, pakaian kodi, D, kertas kilogram, E, bawang siung. Oke. Jawabannya adalah kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita bahas. Nah, di sini jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena telur dengan butir. Sedangkan bawang dihitung dengan siung. Nah, jadi si telur ini itu dihitungannya dengan butir. Misalkan 1 butir, 2 butir, 3 butir, 4 butir, seperti itu. Sedangkan bawang itu dihitung dengan siung, 1 siung, 2 siung, 3 siung gitu. Nah, kalau di sini buku terdiri dari beberapa lembar. Nah, air kan kedalaman air diukur dengan meter. Pakaian kodi itu ukuran berat ya, beratnya diukur dengan kodi. Jumlahnya dengan kodi. Terus kertas dengan kilogram. Mungkin ini di kilo ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, terus kita lanjut ke yang nomor 3. Baca ya. Nomor ketiga ini adalah berpikir arif sama dengan titik. Nah, di sini ada kamera. A-nya itu kamera potret, B, bodoh rajin, C, belajar pandai, D, litografi batu, E, cetak kertas. Ada yang udah tahu? Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita bantai. Oke, di sini jika banyak
Ini jawabannya C ya. Kalau di sini jika banyak lagi. Jika banyak berpikir, kita menjadi arif. Jika banyak belajar, kita menjadi pandai. Nah, jadi polanya seperti itu ya. Jadi kalau banyak berpikir tuh hasilnya apa gitu. Nah, terus kalau banyak belajar hasilnya pandai. Nah, kalau di sini kan yang A itu kamera digunakan untuk memotret. Nah, terus di sini bodoh rajin. Nah, ini berlawanan katanya ya. Nah, litografi itu batu. Terus ada cetak kertas. Nah, kertas dicetak. Berarti yang tepat itu jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Rata titik 2 mulus sama dengan titik-titik. A. Bengkok liku, B. Kasar aspal, C. Manis madu, D. Obat pahit, E. Buah segar. Oke, ada yang udah tahu? Kita hitung lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita bahas. Nah, di sini rata itu mulus sama dengan bengkok itu liku. Jadi jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena kedua-duanya sama-sama mempunyai hubungan akan terlihat. Nah, jadi kalau rata itu akan terlihat mulus, ya kan? Misalkan jalan itu kalau rata itu kan kelihatannya mulus gitu, nggak gejala-gejelug gitu. Nah, persamaannya itu sama bengkok dengan liku. Kenapa bengkok? Nah, kita biasakan pulpen atau misalkan garpu atau sendok kita bengkokkan. Nah, itu terlihatnya itu belok-belok ya, jadi liku-liku. Nah, makanya seperti itu gitu. Kalau kasar aspal, kan bahan yang kasar itu bahannya aspal, bahan dari aspal mungkin. Manis, rasa manis itu madu. Obat itu rasanya pahit. Nah, buah rasanya segar. Nah, berarti yang tepat itu jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima. Oh, di sini ada kompor gas. Ya, kompor gas itu jawabannya A. SPBU mobil, B. sepeda motor bensin, C. direktur perusahaan, D. jaring nelayan, E. gergaji tukang kayu. Ada yang udah tahu? Kita hitung lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Tua gapa. Oke, mari kita bantai. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena di sini kompor gas dan sepeda motor bensin kedua-duanya sama-sama memiliki hubungan agar dapat digunakan membutuhkan. Nah, di sini kan kompor itu agar bisa membuat api itu adalah dengan menggunakan gas. Ya, atau membutuhkan gas. Sementara itu, sepeda motor itu membutuhkan bensin agar bisa jalan atau agar bisa digunakan. Kalau yang A, SPBU itu ini untuk mobil. Terus yang C, direktur adalah bagian dari perusahaan. Nah, terus jaring digunakan nelayan untuk mencari ikan, terus gergaji digunakan tukang kayu untuk memotong kayu. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, sampai sini sudah paham bukan? Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBMPTN mudah dan menyenangkan, bukan?